baik Pasti baik. Kita ketemu lagi hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 November 2021. Ketemu lagi dengan Kakak Desi di sini dan Kak Teri. Nah, selain Kak Desi dan Kak Teri ada juga Kakak Rizka yang memainkan musik dan ada saudaranya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Rizka. Dan selain itu adik-adik akan ada juga Kakak Stevi yang akan membawakan cerita di adik-adik kelas Balita dan Balita. Dan juga ada Kak Nona yang akan bercerita di kelas kecil dan kelas besar ya. Jadi ramai hari ini ya Kak Teri ya. Nah adik-adik apa kabar semuanya? Pasti semua sehat-sehat ya. Nah semuanya hari ini tadi pagi bangun pagi sudah berdoa belum? Sudah, pasti sudah ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, bangun tidur kita harus berdoa, ingat untuk bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita dikasih istirahat dan bisa bangun pagi lagi hari ini ya Kak Teria. Nah Kak, hari ini ceritanya itu ya tentang penyembah yang benar. Kita menjadi penyembah Tuhan yang baik Kak. Berarti melalui puji-pujian juga bisa ya Kak? Ibadah, puji-pujian, berdoa ya. Itu cara kita menyembah Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa kalau makanya ya kita akan selalu berdoa setiap saat, setiap waktu menjadi penyembah yang baik. Kak, kita langsung buka ya ibadah hari ini. Iya, dengan satu pujian. Betul sekali, langsung 2 pujian aja. Oh iya, asik. Biar ramai ya. Biar panas. Nah, adik-adik bangkit berdiri dulu ya semuanya. Ayo, sip. Kita semua sudah berdiri, siap. Kita akan nyanyi 2 buah lagu sekaligus yaitu Naik Kereta dan Happy Ya Ya Ya. Oke, semuanya udah siap? Musik. Berdiri semangat ya. Nah, kalau gitu kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau berdoa pembukaan. Sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu ya Kak ya. Bapak udah datang. Atas kasih
dan syukur Tuhan, pada hari ini kami adik-adik hendak mengucap syukur melalui pujian dan mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami semua, berikan semangat kami untuk selalu mengucap syukur dalam segalanya. Kami mau serahkan kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semuanya berdoa? Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Adik-adik boleh duduk dulu. Sekarang kita akan nyanyi lagi satu lagu ya. Judulnya Aku Bersukacita. Kita mau bersukacita sama-sama ya. Di kelas balita nanti ada kelas Tevi, terus kelas 7 besar ada Kanona. Ini ceritanya tentang penyembah yang baik. Kita mau dengerin sama-sama ya, kayak gimana sih menjadi seorang anak yang menjadi penyembah Tuhan yang baik ya. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan nyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok ya. Nah setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. Musik. Membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak undang adik-adik untuk kita berdoa. Lipat tangan ya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin kakak Stevi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami, sertai kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semuanya pada berdoa? Hebat sekali. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya terambil dari Alkitab. Coba semuanya sudah bawa Alkitab? Coba Alkitabnya ke depan kamera semuanya. Iya, ya. Oke. Alkitab. Oke, kita mau buka Alkitabnya dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 32. Ayat berapa adik-adik? 32. Ayat 1 sampai 6. Kakak akan bacakan di ayatnya yang pertama saja. Oke, yuk kita dengar yuk, kita dengar. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya adik-adik, ketika itu Tuhan Allah meminta kepada Musa untuk pergi ke Gunung Sinai. Nah, bangsa Israel tertinggal di bawah camping-camping di bawah Gunung Sinai. Kemudian mereka menunggu, kok ini Bapak Musa tidak turun-turun ya dari Gunung Sinai? Kemana ya? Ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, tetap tidak ada. Padahal Musa saat itu sedang menerima perintah dari Tuhan Allah. Tapi ternyata bangsa Israel tidak sabar adik-adik. Tidak apa adik-adik? Tidak sabar. Ya, bangsa Israel itu tidak sabar menunggu Bapak Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Dan mereka meminta Harun. Siapa adik-adik? Harun. Ya, dia meminta Bapak Harun untuk membuat sebuah patung. Nah, adik-adik, kakak kasih tau dulu ya. Bapak Harun itu adalah kakaknya Musa. Nah, Bapak Harun itu padahal adalah orang yang dipercayakan oleh Bapak Musa untuk menjaga ataupun memimpin bangsa Israel selama Bapak Musa sedang berada di Gunung Sinai tersebut. Lalu apa adik-adik yang dilakukan? Ternyata Bapak Harun menyetujui. Ternyata Bapak Harun menyetujui bangsa Israel untuk membuat sebuah patung lembu emas. Menurut adik-adik, bolehkah kita menyembah patung emas? Tidak boleh adik-adik, tidak boleh. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Harun orangnya tidak setia sama Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya mendengarkan bangsa Israel untuk membuat patung lembu dan dia menyetujuinya. Ya, sayang sekali adik-adik. Padahal adik-adik, kalau adik-adik lihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada semua umat manusia ataupun orang-orang yang dipercaya, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita itu harus menyembah Tuhan Allah dan hanya menyembah Tuhan saja, tidak boleh menyembah yang lain. Salah satunya adalah menyembah patung adik-adik. Ya, menyembah patung itu tidak boleh, tetapi bangsa Israel melakukannya. Lalu Allah marah kepada bangsa Israel karena mereka menyembah patung tersebut. Ya adik-adik, menyembah Tuhan adalah salah satu perintah Tuhan yang Tuhan sendiri katakan kepada kita. Karena apa adik-adik? Karena ketika Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah Tuhan. Ya adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik, di mana aja kita bisa menyembah Tuhan? Ya adik-adik, menyembah Tuhan itu bukan saja ada di dalam gereja saja ya. Kita bisa menyembah Tuhan di dalam gereja, tapi juga kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing juga, ataupun di mana? Di sekolah juga bisa, ataupun di tempat yang adik-adik kira bisa untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara kita untuk menyembah Tuhan? Salah satunya adalah dengan kita beribadah. Beribadah, menyembah dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, kita bisa berdoa. Ya, kita bisa berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan adik-adik, seperti yang hari ini adik-adik lakukan. Ya, jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menyembah Tuhan dalam ibadah?
Adik-adik harus sadar ya, bahwa Tuhan itu selalu hadir ketika adik-adik sedang beribadah. Baik itu ibadah di dalam gereja maupun ibadah di rumah masing-masing, seperti saat ini. Ketika kita sedang beribadah melalui Zoom ataupun melalui YouTube, ternyata Tuhan itu sedang hadir loh adik-adik. Tuhan Yesus sedang hadir saat kita melakukan ibadah. Jadi adik-adik, kalau misalkan nih ya, ada adik-adik yang sedang bosan, aduh ini kelamaan nih firman Tuhannya. Ingat adik-adik harus sabar, harus tetap setia mendengarkan firman Tuhan tersebut. Karena Tuhan Yesus hadir loh. Jadi tidak boleh ya dicepet-cepetin ibadahnya. Oke? Ya, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita setia dan sabar dalam menyembah kepada Tuhan dalam ibadah ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus bisa hadir. Tuhan Yesus melihat adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan Yesus menjadi senang dan bangga bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, yuk kita ketika beribadah selalu tertuju, hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dengan penuh kasih juga, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan. Siap adik-adik? Oke, siap. Yuk kita jadi anak-anak yang bisa menyembahkan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya adalah menjadi anak yang tetap setia dan sabar dalam beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8b. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-8b. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Oke adik-adik, mudah kan? Yuk kita hafalkan nanti ya. Sip. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan mewarnai ya. Jadi adik-adik bisa mendownload gambar yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp masing-masing kelas. Lalu setelah selesai, adik-adik boleh kirimkan fotonya ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Kakak tunggu ya aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu. Nah, tadi kita semua udah dengar cerita firman Tuhan ya Kak Teri ya. Firman Tuhan yang hari ini menceritakan tentang seorang penyembah yang baik ya, penyembah yang benar itu seperti apa. Mereka adik-adik yang rajin ibadah ya Kak ya, berdoa, memuji Tuhan. Itu cara kita menyembah Tuhan ya Kak Teri ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus selalu bersedia menjadi penyembah yang baik. Nah, sampai setelah kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu ya Kak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dari lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
akan masuk ke dalam doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah membimbing dan menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Dan juga pada hari ini kami akan menyelesaikan ibadah IMPA pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, dan biarlah kami bisa melanjutkan aktivitas kami selalu dalam naungan Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sementara kami akan berdoa untuk gereja kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga orang-orang dan kakak-kakak yang sedang bertugas untuk pelayanan hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai mereka. Juga ya Bapak, kiranya Engkau memberkati orang tua kami yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit ataupun sedang berada di luar rumah. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai orang tua kami supaya mereka selalu dalam keadaan sehat, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin dan menyertai orang tua kami sehingga mereka selalu dalam naungan Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang saat ini mungkin masih ada yang online ataupun yang sudah mulai offline. Kiranya pernyataan Tuhan Yesus selalu membimbing kami sehingga kami bisa menjadi lebih pintar lagi, lebih rajin lagi dalam sekolahnya, dan juga kami selalu bisa mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan tugas ataupun PR-PR yang selalu diberikan oleh sekolah, supaya kami bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ataupun yang saat ini sedang ada ujian-ujian juga ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami, menyertai adik-adik kami, supaya kami bisa selalu dalam naungan Tuhan Yesus, dan supaya penyertaan Tuhan Yesus selalu ada untuk kami, sehingga yang sakit bisa disembuhkan, adik-adik yang sedang ujian bisa menyelesaikan setiap ujiannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, serta jajaran menteri. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai bangsa Indonesia ini. Hindarkanlah ya Bapa dari segala macam pencobaan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin bangsa ini, supaya selalu hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan saja juga ya Bapak. Engkau juga mau berkati Bapak Jokowi yang memimpin bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan Yesus saja yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, bisa menyertai Bapak Jokowi juga dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Berikanlah Bapak Jokowi kebijaksanaan, biarlah Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan selalu untuk Bapak Jokowi. Juga Bapak, kami berdoa secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu tetap setia dan sabar dalam menyembah Tuhan, baik itu dalam ibadah ataupun dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami yang kami mau peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya Kak. Nah, tadi kita sudah menjadi penyembah yang baik. Nah, hari ini kita juga mau memberikan persembahan untuk Tuhan ya, persembahan syukur dari kita. Nah, persembahannya adik-adik boleh dititip ke mama sama papa, nanti biar dibawa ke gereja sama mama papa, atau adik-adik bisa juga transfer langsung ya ke rekening di bawah ini ya Kak. Ada juga barcode, boleh scan barcode ya, jadi langsung masuk. Nah, sambil adik-adik menyiapkan persembahan, disimpan.
Kita akan nyanyi satu lagu, Bawa Persembahanmu. Untuk kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kepadamu Bapa, kami memberikan persembahan ini. Kiranya Bapa juga mau menerima persembahan ini untuk keperluan gerejamu, dan Tuhan juga memberkati orang tua yang sudah memberikan dan menolong untuk persembahan ini. Tuhan, kiranya memberkati adik-adik yang sudah memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, Kak Terry nggak kerasa ibadahnya udah mau selesai nih Kak Terry. Sebentar lagi kita mau kembali ke kegiatan kita masing-masing ya. Adik-adik ingat ya, jangan lupa kita harus jadi penyembah-penyembah yang baik. Kita harus setia, sabar ya Kak ya. Dalam ibadah. Sukacita Kak. Benar, harus sukacita ya. Penyembah yang baik itu pasti bersukacita ya Kak ya. Harus rajin ibadah, rajin berdoa, apalagi Kak, rajin memuji Tuhan ya sebagai penyembah yang baik ya. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau pulang ya. Oh, kita udah di rumah ya, kita mau berakhir ibadahnya ya. Semuanya berdiri, kita mau memuji satu pujian lagi sebelum kita tutup ibadahnya. Sungguh ku bangga Bapak. Tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-Mu yang menyembah yang baik. Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar dan baik ya Tuhan, yang mampukan kami menjadi anak yang sabar, yang setia, dan penuh sukacita dalam menjalani setiap ibadah kami kepadamu.
Mampukan kami rajin beribadah, berdoa, dan bersukacita, dan memuji Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami kembali kepada kegiatan kami semula, Tuhan yang mau berkati kami semua, sertai kami dan tolong kami dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang singkat ini hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa